Audio Jungle. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Amang Inang, salam kasih penuh sukacita, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melimpah dalam hidup kita. Sebelum mendengar renungan firman Tuhan di pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan sehat semua atas kasih penyertaan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan dan tuntunan hidup kami. Urapi hati kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan bagi kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats renungan firman Tuhan buat kita hari ini, Rabu 29 Januari 2025. Terambil dari Mika 7 ayat 18, demikian dikatakan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengampunan adalah bagian mendasar dari iman Kristen, dan sikap pengampunan kita tumbuh melalui interaksi dengan Tuhan dan melalui firman-Nya. Pengampunan memberikan masa depan yang lebih baik bagi kita. Tanpa pengampunan, tidak ada masa depan bagi kita. Ketika kita mau mengampuni, maka saat itu juga masa depan terbuka bagi kita. Dengan mengampuni sesama kita, maka Tuhan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, apakah kita bisa langsung memaafkannya
atau justru membalasnya. Sikap mau memaafkan hari-hari belakangan ini sangat sulit dilakukan. Apalagi kesalahan yang diperbuat sangat fatal dan membekas di dalam sanubari kita. Mungkin yang ada adalah dendam dan hanya kata maaf di mulut saja, bukan kata maaf yang sesungguhnya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memaafkan orang lain dengan tulus. Ketika ada orang lain berbuat salah dan langsung meminta maaf, apakah kita tetap akan menghukum orang-orang tersebut? Mungkin sebagai orang ingin memberi efek jerak, tapi konteksnya salah. Ada misi terselubung dalam pemberian permohonan maafnya. Bapak Ibu yang terkasih, mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama berarti kita masih memiliki sikap egois dan merasa paling benar. Terkadang manusia sudah berani memvonis sesama berdosa, menuduh yang telah dilakukan penghinaan, memvonis seseorang akan masuk neraka, terkena tulah, dan lain sebagainya. Manusia sekarang sudah berani main hakim sendiri dan membunuh orang-orang yang melakukan kesalahan. Padahal hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Tuhan. Jika memaafkan saja sulit, bagaimana dengan mengampuni? Menyimpan kesalahan orang lain merupakan akar pahit dalam hati kita. Akan menjadi penyakit, ketidaknyamanan, keirian, dan kebencian terhadap orang tersebut. Apabila kita berbuat salah kepada siapapun, segeralah meminta maaf. Jangan sampai kita tunda sampai matahari terbit kembali esok hari. Tuhan Yesus juga mengajarkan yang lebih dari sekedar meminta maaf, yaitu supaya kita mengampuni. Kata mengampuni mempunyai makna yang lebih dalam, yaitu melupakan, menerima dengan tulus segala kesalahan orang lain dan tidak mengingatnya lagi. Ini sebuah tindakan yang benar-benar sulit dilakukan. Tuhan Yesus memberikan contoh dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar mengampuni kepada semua orang yang melakukan kesalahan kepada kita dan meminta maaf segera apabila kita melakukan kesalahan. Jangan merasa terhina ketika harus meminta maaf kepada tukang sapu atau kepada siapapun sesama kita. Kita semua sama di hadapan Tuhan, sama-sama manusia ciptaan Tuhan yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Biarlah kekurangan dan kelebihan kita bisa melengkapi, saling mendukung, dan saling memaafkan. Menyimpan rasa bersalah dan menumpuk kesalahan orang lain di dalam hati kita, sama saja kita memelihara perasaan dendam terhadap orang lain. Belajarlah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jangan menyimpan atau menumpuk perasaan bersalah yang akhirnya menjadi bibit penyakit. Penyakit ini bisa menjadi dendam yang berkepanjangan. Jika dipelihara terus, suatu waktu akan meledak dan membuat kita semakin terbelenggu dengan perasaan bersalah. Bagi sebagian orang, mungkin untuk memaafkan itu tidak mudah dijalankan. Akan tetapi, ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan,
sikap mudah memaafkan dan mengampuni akan tumbuh seiring dengan semakin bertumbuhnya iman percaya kita kepada Tuhan. Yesus sendiri rela mati demi dosa kita. Apakah kita sebagai manusia ciptaannya tidak bisa saling memaafkan? Karena itu, lepaskanlah segera pengampunan kepada setiap orang yang melakukan kesalahan bagi kita, agar kita beroleh masa depan yang lebih baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, puji syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pagi ini. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami boleh saling mengampuni dan selalu berbuat yang baik terhadap sesama kami, sehingga nama-Mu Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan dan sukacita yang kami nikmati setiap hari. Kami mohon penuhi hati kami dengan cinta kedamaian dan kehadiran-Mu yang kudus dalam hidup kami setiap saat. Kami serahkan setiap langkah dan aktivitas kami hari ini dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Tuntun dan lindungilah kami semua jemaat Tuhan dan keluarga yang kami cintai. Berkatilah kami dengan anugerah-Mu yang berlimpah sepanjang hari ini. Berkati Tuhan semua jemaat Tuhan dan keluarga kami yang sakit. Tuhan yang beri kesembuhan, sehingga boleh beraktivitas kembali dengan sehat penuh sukacita yang dari Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak kami, mulai dari yang balita sampai dewasa, dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan selalu sertai dengan kesehatan dan kebijaksanaan, jauh dari segala penyakit, mara bahaya, dan pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berdoa juga kami Tuhan buat setiap keluarga yang merindukan keturunan, pekerjaan dan pasangan hidup mereka. Semua kami serahkan kepadamu. Tuhanlah yang memberikan yang terbaik dan yang menjawab doa-doa kami. Umat Tuhan yang berulang tahun hari ini, Tuhan yang beri kesehatan dan umur yang panjang, penuh dengan sukacita menjalani hari-hari mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin.